mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih karunia, buat setiap pengorbanan yang Tuhan sudah berikan dengan Kau datang ke bumi ini Tuhan. Buat kami semua yang ada di tempat ini, terima kasih buat setiap kasih, buat kebaikan yang kami sudah terima sepanjang hidup kami. Dan kalau hari ini kami merayakan hari Natal, kedatangan-Mu Tuhan, kami berdoa, bukan hanya sekedar liturgi, bukan hanya sekedar rutinitas, bukan karena sebuah keharusan kami boleh hadir di tempat ini, tapi karena sungguh-sungguh kami mengasihi Tuhan, dan kami rindu supaya Engkau sendiri menikmati apa yang kami persembahkan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dan biar kebenaran firman-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Kebenaran yang membebaskan kami dari belenggu itu menjadi milik kami. Terima kasih, kami siap Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Natal teman-teman. Merry Christmas. Ya, hari ini kita merayakan Natal sama-sama. Konsep ibadahnya sedikit berbeda. Tetapi saya berharap, saya berdoa kita datang dengan kesungguhan, kita datang dengan excitement, kita datang dengan kerinduan. Amin. Ya, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, saudara. Judulnya adalah The King Who Lives in Me, Raja yang hidup di dalam saya. Saya percaya bahwa Tuhan ada di dalam kita. Sampaikan tangan sama-sama, setuju? Ya, buat teman-teman yang butuh materi boleh scan QR yang ada di depan. Saudara, kita hidup di zaman di mana kesendirian itu seolah-olah menjadi sesuatu yang tanpa sadar dipaksakan dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita harus bisa mendapat, kita harus bisa mengerti tentang kebenaran ini supaya kekristenan kita bukan hanya sekedar kekristenan yang liturgi, bukan hanya sekedar sesuatu yang hanya kita hidupi setiap hari Minggu saja. Karena kekristenan sebenarnya berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Oke, mari kita mulai. Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, for unto us a child is born, unto us a son is given. Dikatakan bahwa kepada kita, untuk kita, bagi kita, Yesus itu diberikan. Di perjanjian lama kata yang dipakai adalah Mesias. Gelar yang dipakai untuk menggambarkan Yesus adalah Mesias. Kita sudah mungkin sering baca sekali sering sekali baca ayat ini, saudara. Ya kan? Dikatakan, a government shall be upon his shoulder. Pemerintahan ada di bahunya. And his name shall be we call Wonderful Counselor, the Mighty of God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Kita sudah sering mendengar ini, bagaimana Yesus dinubuatkan di perjanjian lama bahwa dia adalah Mesias. Di perjanjian baru, yang gelar yang dipakai adalah Kristus. Dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bahasa Inggrisnya pakai kata yang sama. For unto us. Ada kata-kata yang menarik di sini bahwa Yesus itu datang untuk kita, kepada kita, bagi kita. Jadi sejak awal Yesus datang bukan hanya sekedar hadir di bumi ini saja secara fisik, tapi sebenarnya sejak awal Yesus itu datang punya misi. Dia datang untuk kita. Untuk saudara dan saya. Itulah kenapa, saudara, kita harus memastikan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu harusnya tidak hanya sekedar lahir di Bethlehem, tapi dia juga sudah harusnya lahir di dalam kita. Amin. Saudara, Natal bicara tentang kabar baik. Injil bicara tentang kabar baik, yaitu bahwa Yesus datang sebagai penyelamat, sebagai juru selamat. Bahwa Yesus datang sebagai raja. Tetapi juga Yesus datang untuk kita. Untuk kita. Berita ini
harusnya menjadi sebuah pengharapan buat kita, saudara. Nah, di Yesaya 7 ayat yang ke-14 dikatakan, "Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel." Immanuel. Saudara, ini kata penting. Ini bukan hanya sekedar gelar yang kita dengar setahun sekali. Immanuel ini kata penting, saudara. Kenapa? Immanuel itu artinya bahwa Tuhan bersama kita. God is with us. Pakai tanda seru. Artinya Immanuel itu adalah sebuah deklarasi tentang iman, deklarasi tentang kepercayaan, tentang sebuah kepercayaan bahwa Yesus bersamaku, bersamamu. Kenapa kita harus yakin dengan ini? Kenapa kita harus punya keyakinan tentang ini? Karena kita hidup di zaman yang berat. Tadi kita sudah lihat dramanya. Katanya zaman semakin susah. Nah, saudara, di Mazmur 42 dan 43 ada ayat yang menarik dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Ini diulang 3 kali sepanjang Mazmur 42 dan 43. Penulis Mazmur, yaitu Bani Korah, menulis 2 Mazmur ini waktu mereka sedang ada dalam masa pembuangan. Waktu ada dalam masa pengasingan. Jadi kehidupan mereka adalah kehidupan yang penuh tekanan, kehidupan yang penuh hinaan. Mereka dihina, "Mana Tuhanmu? Katanya kamu orang Kristen. Mana buktinya? Mana hidupmu berat, hidupmu gak enak?" Mereka dihina. Mereka mengalami depresi rohani, mereka mengalami keputusasaan. Mereka merasa jauh dari Tuhan. Karena mereka gak bisa beribadah. Tapi yang menarik adalah Bani Korah menulis, "Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, dengan sebuah keberanian, dengan sebuah kepercayaan diri, Bani Korah berani. Aku mau berharap kepada Tuhan. Inilah yang namanya Immanuel. Kesadaran bahwa Tuhan ada bersama kita, kesadaran bahwa Tuhan ada di dalam kita, sehingga walau masa berat apapun, dia tetap berani berharap kepada Tuhan. Dua Korintus 13 ayat yang ke-5. Rasul Paulus menulis begini, "Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu." Apa yang kita harus cek? Apa yang kita harus selidiki? Apa yang kita harus pastikan? Dikatakan, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Immanuel. Kita harus memastikan bahwa benar-benar Yesus itu ada di dalam kita atau enggak. Bukan hanya sekedar jadi orang Kristen. Bukan hanya sekedar aktif datang ke gereja. Bahkan bukan hanya sekedar beribadah saja setiap hari Minggu. Tapi apakah Yesus benar-benar ada di dalam kita? Karena untuk itulah Yesus hadir. Untuk itulah Yesus datang ke bumi ini. Immanuel. Kenapa, saudara? Karena dikatakan kalau tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Kata tahan uji di sini artinya kamu tidak terbukti. Kamu tidak lulus sensor. Kamu tidak memenuhi standar. Ada di bawah standar. Nah, saya tertarik dengan terjemahannya The Message dari ayat ini. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia dibilang begini, saudara. "Ujilah dirimu sendiri untuk memastikan bahwa kamu teguh di dalam iman. Jangan menganggap segala sesuatu telah berjalan sebagaimana mestinya.
Periksalah kondisimu secara teratur. Kamu memerlukan bukti langsung, bukan dari kata orang, bahwa Yesus Kristus ada di dalam kamu. Kita perlu bukti langsung. Bukan dari apa yang orang bilang, bukan dari apa yang orang ngomong. Kita perlu membuktikan secara langsung, benar gak ya? Yesus ada di dalamku. Benar gak ya dia Immanuel? Dia sudah ada di dalamku. Nah, saya coba bedah ayat ini, saudara. Ada beberapa hal yang menarik. Ternyata Rasul Paulus menyuruh kita untuk melakukan yang namanya spiritual check up. Nah, ada beberapa kata yang menarik. Kata ujilah dirimu di depan, itu pakai kata ini, saudara. Peirazo. Dikatakan menguji untuk melihat ke arah kehancuran. Jadi benar-benar untuk memastikan. Jangan-jangan kita tuh pede, percaya diri, tapi ternyata kosong gitu. Nah, kemudian Rasul Paulus menulis ayat ini dengan kalimat the present active imperative, yang artinya begini, perintah yang untuk dilakukan berulang-ulang. Bukan satu kali saja. Berarti Rasul Paulus mau supaya kita ini terus memastikan, terus melakukan yang namanya spiritual check up ini. Berulang-ulang, terus menerus. Bukan satu kali saja. Dan waktu Rasul Paulus menulis bahwa kamu yakin gak? Bahwa Yesus itu ada di dalam kamu. Dia itu menantang jemaat. Menantang jemaat untuk percaya. Kamu yakin? Kemudian kata selidiki dirimu yang kedua dikatakan untuk melihat tentang genuinity, tentang keaslian. Nah, yang menarik adalah ada kata ginosko di situ. Apakah kamu yakin bahwa Kristus hidup di dalam kamu? Itu pakai kata epiginosko yang artinya pengenalan karena pengalaman. Saudara, kita sama-sama tahu yang namanya hubungan itu perlu dibangun. Benar gak sih? Semakin sering kita bersama-sama dengan seseorang, semakin banyak waktu yang kita habiskan, kita semakin mengenal. Nah, Rasul Paulus memakai kata ini, berarti kita harus memastikan kehidupan kita setiap hari adalah kehidupan yang terus membangun pengenalan dengan Tuhan. Gak ada jalan pintas. Gak ada jalan pintas. Proses pengenalan kita dengan Tuhan harus dibangun. Itulah Immanuel. Bahwa Yesus ada di dalam kita. Dia bukan hanya jadi pajangan saja. Bukan hanya sekedar jadi pelengkap saja di dalam hidup kita. Tapi harusnya kita semakin kenal, kita semakin tahu. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yang hidup di dalam kita, maka pada akhirnya kita tahu bahwa dialah yang harusnya memerintah atas hidup kita. Karena dia lebih tahu. Dan yang terakhir Rasul Paulus menulis di ayat tadi berbicara tentang kepastian status. Bahwa Yesus Kristus itu harusnya pasti tinggal di dalam kamu. Kemudian saya ketemu ayat ini, saya ingat ayat ini, Ibrani 13 ayat yang ke-5. Sebab dia berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah. Immanuel kan? Ya kan? Yang menarik adalah ayat ini atasnya berbicara tentang uang. Janganlah hidupmu dikuasai cinta uang. Dan puaslah dengan apa yang kau miliki. Yang menarik adalah penyertaan Tuhan di-compare dengan uang. Kata yang dipakai cinta akan uang itu pakai kata ini, saudara.
Philargorus yang artinya iri akan milik orang lain. Siapa yang iri akan orang lain? Gak usah angkat tangan. Tapi sebenarnya banyak dari kita mungkin seperti ini. Kenapa sih? Salah satunya karena sosial media. Waktu saudara buka Instagram, saudara buka TikTok, tanpa sadar saudara berpikir, kenapa hidupku gak seperti dia ya? Liburan, ya kan? Healing, ya kan? Ke Jepang, ya kan? Ke Singapura, ya kan? Ke Korea, ya kan? Ke Eropa. Kok hidupku? Ya, Sidoarjo. Pinggiran lagi. Ya kan? Kita ini kan susah kan? Surabaya bukan, Sidoarjo pinggiran. Wah, liburan Natal, liburan akhir tahun. Yang lainnya pada pergi liburan ke luar negeri. Waktu kita membandingkan hidup kita, tanpa sadar kita mulai iri. Teman-teman, hati-hati. Jangan sampai saudara melihat sosmed dan saudara lupa. Yang orang posting itu cuma momen. Belum tentu itu kehidupan nyatanya mereka. Orang bisa saja foto lagi liburan di pantai, tapi sebenarnya dia lagi depresi. Kan bisa aja foto sambil senyum, cekrek gitu kan. Selfie ya kan, di Kute gitu kan, wah cekrek ya kan. Sebenarnya dia depresi. Saudara nggak tahu. Wah lagi foto candlelight dinner, ya kan, Christmas dinner, ya dengan pasangannya. Wah, kok aku nggak punya pasangan aja kagak. Padahal sebenarnya mereka lagi tengkar. Jadi hati-hati, saudara. Kadang-kadang kita membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di sosial media, kita lupa. Orang kalau posting di sosmed itu kan postingnya yang sudah keren-keren kan. Misalnya pelari, ya tuh, wah udah lari 10 kilo baru diposting. Tapi kan dia nggak posting waktu dia masih lari 3 kilo dan tersengal-sengal mau mati, kan dia nggak posting kan. Waktu dia masih memulai setahun 2 tahun yang lalu baru lari 2 kilo udah kakinya kram gitu kan, dia kan nggak posting. Dan kemudian waktu saudara habis lihat dan kemudian wah aku mau lari juga baru lari 1 kilo, terus saudara frustasi, aku nggak bisa kayak dia. Loh itu momen terbaiknya mereka. Jangan kamu bandingkan dengan proses yang kamu sedang alami. Terus sekarang lagi ngetren standar TikTok. Pernah dengar? Pernah dengar? Loh masa gak ada yang dengar? Oh gak ada yang punya TikTok ya? Oh SMCC semuanya rohani. Aplikasinya Bible. Lagi ngetren standar TikTok. Apa itu? Wah kesempurnaan. Ya kan? Semua yang mewah, semua yang viral ya kan? Semuanya serba sempurna. Terus kemudian kita bandingkan hidup kita dengan apa yang kita lihat di sosmed, di TikTok. Terus akhirnya apa yang terjadi? Doom spending. Doom spending itu apa? Wah beli supaya hidup kita kayak yang kita lihat di sosmed. FOMO, fear of missing out. Supaya gak ketinggalan. Firman Tuhan tadi katakan apa sih? Cukupkan dirimu. Puaskan dirimu. Saudara, waktu kita sadar bahwa Tuhan ada di dalam kita gak butuh lagi hal-hal yang lain yang bisa membuat kita merasa aman, yang membuat harga diri kita tercukupi, naik. Waktu Yesus datang dan dikatakan namanya adalah Immanuel, berarti dia menyertai kita. Gak peduli saudara. Saudara dari latar belakang seperti apa yang saudara lakukan. Dia menerima kita tanpa syarat.
Saudara cukup datang kepadanya, saudara cukup undang dia masuk ke dalam hidupmu Tuhan. Mulai sekarang aku persembahkan hidupku, pakai hidupku, jadilah Tuhan, jadi Juru Selamat. Dia masuk, dia menyertai, dia menerima. Saudara gak perlu punya kehidupan yang sempurna dulu, supaya Tuhan datang dan tinggal dalam hidupmu. No. Immanuel berbicara tentang ketiga hal ini. Penyertaan sempurna, penerimaan tanpa syarat, dan kasih tiada batas. Satu Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dulu saya bingung, kenapa kok ketakutan itu lawannya kasih? Harusnya ketakutan itu lawannya berani. Tapi kenapa Yohanes menulis ketakutan itu lawannya kasih? Kenapa sih? Karena kasih bicara pengenalan. Kasih bicara pengenalan. Kasih bicara tentang bagaimana saudara kita belajar untuk mengenal lebih dalam tentang Tuhan. Dan waktu kita punya itu, otomatis ketakutan pergi. 1 Yohanes yang kita sudah baca, ternyata konteksnya bicara tentang ini. Ayat yang ke-15 sampai ke-18. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Immanuel. Betul? Immanuel. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Immanuel lagi. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Siapa yang pernah takut? Siapa yang sekarang lagi takut? Kita nggak takut karena kita kenal siapa Tuhan yang ada di dalam kita. Amin. We are not afraid because we know God is with us. We are fearless because we know who God is. Waktu saudara naik pesawat, saudara nggak akan takut kalau saudara tahu siapa yang ada di kursi pengemudi. Kalau saudara lihat saya yang jadi kapten pilotnya, saudara perlu takut. Karena saudara tahu saya nggak bisa mengemudikan pesawat. Tapi kalau saudara tahu siapa yang ada di sana, dan dia seorang pilot yang handal, saudara kenal, saudara nggak akan takut. Sama. Kalau saudara tahu, saudara kenal Tuhan yang ada di dalam saudara. Yesus yang tinggal di dalam hidupmu. Dan kau tahu dia Tuhan semesta alam. Dia Raja segala raja. Apa yang kita perlu takutkan lagi? Kalau bahasa kerennya, ngapain takut? Kita punya backingan. Backingan kita surga, men. Amin. Backingan kita surga. Terakhir.
Yohanes 4 dilanjutkan dengan ayat ini. Jika kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kasih kita terima, dan kita lepaskan kepada orang lain. Dunia semakin egois. Seperti yang tadi kita dengar. Mungkin saudara kaget waktu ada drama, ada yang teriak di belakang. Tolong, tolong. Memang itu skenario, saudara. Dunia semakin egois. Ini waktunya kita berdiri membawa kasih. Tapi jangan lupa, saudara. Kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Yesus ada di dalam saudara. Dia tinggal. Dia mengubah. Dan harusnya dia memerintah dalam hidup kita. Untuk supaya akhirnya kita membawa kasih itu kepada orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur. Kalau kami sudah boleh merayakan Natal. Kami boleh merayakan kasih-Mu yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh merayakan keputusan-Mu untuk tinggal di dalam kami, Tuhan. Immanuel. Dan kami berdoa saat ini, biarkan Tuhan kesadaran ini sungguh-sungguh berkuasa di dalam kami, supaya kami tidak perlu takut lagi menghadapi apapun. Karena kami tahu Engkau Tuhan ada di dalam kami. Kami punya Bapa yang baik. Kami punya Bapa yang mengasihi kami. Kami punya Bapa yang tinggal di dalam kami, menerima kami, apapun, apa adanya. Terima kasih, dan tolong kami Tuhan, untuk membawa kasih ini kepada setiap orang yang kami temui. Membawa berita, Injil, keselamatan, kabar sukacita ini kepada orang lain. Membawa mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa.